Maka dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram ini dikenal dengan bulan-bulan suci atau kita sebut dengan bulan haram. Ditambahkan lagi satu bulan yaitu pada bulan Rajab. Di antara aturan dalam bulan suci itu ya tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Sejak masa jahiliyah itu sudah jadi aturan yang berlaku oleh orang-orang Quraisy, itu tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di bulan Dzulqa'dah setelah beliau di tahun 5 Hijriah itu menang dalam perang Ahzab atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sudah memiliki kekuatan besar. Dan setelah perang Ahzab, Nabi SAW menyatakan saat ini kita tidak lagi bertahan, nggak hanya defense terus di kota Madinah. Saat ini setelah perang Ahzab kita mulai menyerang keluar, karena Nabi SAW sudah punya kekuatan besar di situ. Maka di tahun 6 Hijriah beliau keluar dari kota Mekah, tapi Nabi SAW tidak melakukan peperangan karena beliau itu keluar di bulan Dzulqa'dah. Tadi saya sudah sebutkan bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan apa? Bulan haram. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus bulan Muharram. Lompat lagi ke bulan Rajab. Maka Nabi SAW tidak ada maksud untuk perang sama sekali. Beliau di bulan Dzulqa'dah ini melakukan umrah. Beliau di bulan Dzulqa'dah ini di tahun Nabi Hijriah itu melakukan umrah dekat dengan bulan haji. Nah setelah itu bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, ibu sekalian, Nabi SAW haji berapa kali? Kata siapa? Kalau kalimatnya setelah beliau diangkat jadi nabi dari Madinah, beliau berangkat, memang hajinya cuma sekali. Tapi Nabi SAW sebelum diangkat jadi nabi itu sudah pernah haji, karena haji itu kebiasaannya sudah dibangun dari masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedanya orang-orang Quraisy tidak mau melakukan beberapa hal yang kaitannya dengan manasik haji. Mereka tidak mau melakukan manasik ini kecuali di tanah haram saja. Kecuali di tanah haram. Kecuali di tanah haram saja. Masjidil Haram masuk tanah haram. Kemudian Mina masuk tanah haram, Musdalifah masuk tanah haram. Maka mereka akan berputar cuma di daerah itu aja. Arafah tidak masuk tanah haram. Ketika Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi SAW pernah melakukan haji. Kemudian beliau masuk di area Arafah. Orang-orang Quraisy nggak mau masuk daerah itu. Jadi saya balik pertanyaannya, kalau pernah cerita Nabi SAW masuk area Arafah, berarti itu kejadiannya Nabi SAW itu haji. Karena ngapain pergi ke Arafah selain haji? Untuk apa gitu? Kalau sekarang ini sih mau pergi ke Arafah ya nggak ada apa-apa, cuma tanah kosong saja. Ngapain Nabi SAW di situ ya? Beliau berhaji. Maka kalau pernyataannya seumur hidup Nabi SAW dan Nabi berhaji dalam seumur hidup beliau itu cuma sekali, nggak tepat. Kalau pernyataannya setelah beliau diangkat jadi Nabi, setelah beliau hijrah, beliau itu berhaji cuma sekali, benar. Dia cuma tahun 10 Hijriah. Nah di tahun 6 Hijriah tadi ceritanya cuma umrah. Beliau SAW cuma melakukan apa? Umrah saja. Ketika masuk umrah, tidak ada tujuan untuk perang sama sekali.
Ya karena mau umroh, ngapain pakai pakaian perang? Oh yang ada kalau masuk umroh pergi ke Mekah, ya sudah kain ihramnya dipakai. Tapi dengan begitu saja orang-orang Quraisy sudah takutnya luar biasa. Ini Muhammad mau masuk ke Mekah. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah berhasil masuk Mekah, ibaratnya itu mukanya orang Quraisy taruh di mana? Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad masuk Mekah? Begitu saja. Maka dicegahlah Nabi Muhammad SAW sekitar kurang lebih 20 atau 30 km dari kota Mekah di daerah namanya Hudaybiyah. Beliau dicegat di situ. Orang-orang Quraisy mulai nego pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, gak usah masuk tahun ini, tahun depan saja. Gak usah masuk tahun ini. Padahal ini bulan Dzulqa'dah, gak mungkin perang juga. Tapi gak bawa apa-apa. Tapi saya sudah takutnya luar biasa. Maka Nabi SAW ketika itu dinego, ya, gak usah masuk tahun ini, tahun depan saja. Berarti 6 Hijriah, tahun depannya berarti tahun berapa? 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah baru silahkan pergi umrah. Tahun ini jangan. Karena paniknya luar biasa. Dicegatnya itu sebelum masuk kota Mekah di daerah namanya Hudaybiyah. Disitulah ada perjanjian Hudaybiyah dan kaitannya dengan kaum muslimin ada namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu muncul dikarenakan sahabat Utsman bin Affan itu tiba-tiba tidak muncul dan tersebar isu bahwasanya Utsman sudah mati, Utsman sudah meninggal dunia. Kemudian untuk kokohkan kaum muslimin supaya mereka tetap bersatu, ya mereka itu tidak kendor semangatnya, mereka dibaiat dalam perjanjian yang namanya Bai'atul Ridwan. Sedangkan dengan orang-orang Quraisy dibuat perjanjian namanya perjanjian apa? Hudaybiyah, perjanjian damai. Siapa yang menguntungkan dalam perjanjian ini? Dalam perjanjian ini sejatinya kalau melihat Rasulullah SAW gagal masuk kota Mekah itu memang gagal. Artinya Rasulullah SAW nggak bisa umroh. Konsekuensi dari nggak bisa umroh, ketika itu beliau bawa haji. Haji itu adalah, ingat kalimat haji, haji itu dari kata hadiah. Hadiah berarti hadiah yang dipersembahkan kepada penduduk Mekah. Maka mohon maaf kalau saya lebih setuju hadiu dan itu dilakukan di tanah suci. Karena pengertian hadiu saja kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadiah itu persembahan, hadiah untuk orang Mekah. Jadi sana. Nanti setelah disembelih nanti mau ditransfer ke daerah-daerah yang lain. Seperti kemarin dari Kemenhaj itu buat kesepakatan dengan hasil dari penyembelihan dam atau penyembelihan haji itu nanti pada warga Palestina, itu urusan lain kan setelah penyembelihan. Setelah penyembelihan. Maka ketika itu Rasulullah bawa hadiu, konsekuensi dari berhenti di situ tidak lanjut, ya tidak lanjut. Padahal ibadah haji dan umroh itu nggak boleh dibatalkan. Satu-satunya ibadah nggak boleh diputus itu cuma haji dan umroh saja ini. Sholat, ibu ada sesuatu, ibu bisa batalkan itu. Contoh misalnya, lagi sholat nih, terus tiba-tiba mesinnya goyang, kabur nggak bu? Kabur. Atau mau mati syahid dalam masjid? Ya keluar, boleh dibatalkan. Ibu lagi sholat nih, ibu punya omongan nih, ada anak nih, nangis-nangis. Wah, ibu lihat perhatikan dia hampir jatuh dari tempat tidur. Ibu batalin untuk nolong anak ini, boleh. Haji dan umroh nggak bisa, kecuali kalau dalam keadaan dihadang. Nah, ini dalam keadaan dihadang nih, maka ketika itu konsekuensinya tahalul di tempat. Yang dimaksud tahalul apa? Apa? Tahalul itu potong rambut atau setelah potong rambut. Hah? Tahalul itu potong rambutnya atau setelah potong rambut? Tahalul itu setelah potong rambut. Kalau belum potong rambut gak disebut tahalul. Potong dulu. Kalau sudah potong baru boleh pakai pakaian bebas. Nah, pakai pakaian bebas tadi bisa mandi dengan wangian, itu namanya tahallul.
Jadi nggak bisa disebut tahallul kalau nggak potong. Maka potong di tempat, potong rambut di tempat. Maka Rasulullah SAW itu katakan ketika itu keluar kalimat dari beliau, bagi yang laki-laki yang gundul habis mendapatkan doa rahmat 3 kali. Bagi yang taksir itu tidak sampai botak 1 senti. Jadi kalau bilang sama tukang cukur 1 senti, dia kan ngerti bahasa Indonesia. Maka bisa belajar bahasa Arab ya. Capek belajar bahasa Arab. Udah belajar bahasa Arab sampai di sana, dia mau bahasa Inggrisnya jelas lagi. Bisa juga loh. Jadi dia bilang dari mana gitu dia tahu. Saya belajar kayak gitu. Saya kira-kira kalau kita di orang lagi. Saya balik bahasa Arab lagi dengan dia. Bisa-bisanya kalau bahasa Arab dengan apa bahasa Indonesia dengan saya. Kemudian 1 senti itu namanya taksir. Yang taksir dapat doa rahmat 1 kali. Bagi yang botak tadi dapat rahmat berapa kali? 3 kali. Nabi SAW tahallul di tempat. Tapi masalahnya ketika Nabi SAW perintah kepada para sahabat ketika itu nggak ada yang mau, karena mereka merasa kita tinggal depan sana sudah Mekah loh, wahai Rasulullah, masa nggak mau masuk? Tinggal sebentar lagi itu. Kalau sekarang sudah ada jam-jam tower yang jam tinggi kan sudah kelihatan itu. Jadi itu sama sudah Mekah itu. Masa kita nggak bisa masuk? Maka nggak ada sahabat yang terima. Kemudian Ummu Salamah berujar ketika itu. Salah satu istri Nabi SAW itu berujar ketika itu, Rasulullah, amannya kamu kasih contoh duluan aja. Nanti sahabat yang lain ikut. Maka Rasulullah SAW gundul duluan. Yang lainnya tadi yang pada protes Umar dan yang lainnya pada protes, ya. Kenapa kita nggak masuk saja? Akhirnya juga tahallul di tempat. Memang harus ada contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian ketika itu Rasulullah SAW tidak masuk, akhirnya gagal di situ. Dan di antara perjanjiannya terjadi gencatan senjata selama beberapa tahun, tidak boleh terjadi peperangan. Perjanjiannya lagi tahun 7 Hijriah, ya, ada umroh sebagai qadha. Ada umroh sebagai apa? Qadha. Umroh qadha itu artinya umroh pengganti dari tahun 6 Hijriah tadi. Tapi dari sisi ini, kalau Rasulullah SAW saja datang tidak bawa senjata sama sekali, orang Quraisy sudah sangat takut, menunjukkan bahwasanya kekuatan orang Islam ketika itu di tahun 7 Hijriah itu sudah luar biasa. 6 Hijriah tadi sudah luar biasa. Dan mereka takutnya luar biasa. Maka ketika tahun 7 Hijriah Nabi SAW masuk, kemudian bila melakukan umrah, maka ketika tawaf, ya, di antara amalan yang beliau lakukan untuk menunjukkan kekuatan kepada orang-orang Quraisy, beliau buka pundak kanan. Ittiba namanya. Beliau buka pundak kanan. Bagian pundak kanan itu dibuka supaya menunjukkan kami ini kuat. 3 putaran pertama Nabi SAW merombal. Nabi SAW jalan cepat untuk menunjukkan walaupun perjalanan kami jauh dari Madinah, kami masih bisa seperti ini. Untuk menunjukkan kekuatan lagi. Dan sebagian ulama juga katakan ketika Nabi SAW melintasi lembah di Safa Marwah, antara Safa Marwah yang sekarang ditandai dengan 2 lampu hijau, beliau lari sekencang-kencangnya. Para ulama katakan sa'yan syadidan. Sa'yan syadidan itu bukan jalan, banter lari. Laki-laki yang bisa lari aja bablasannya sambil pegang kainnya Romya tadi biar nggak copot. Lari sekencang-kencangnya. Itu juga di antara maksudnya untuk tunjukkan, orang-orang Quraisy, kami kuat kok kayak gini. Kami kuat seperti ini. Nabi SAW tunjukkan di umroh qadha. Dan pelajaran pentingnya di sini tadi membuka pundak kanan, termasuk juga romal, itu cuma dilakukan untuk umroh kudum, umroh yang pertama kali masuk kota Mekah. Kalau sudah umroh berikutnya, ya walaupun dia pakai kain ihram, dia tidak perlu buka pundak. Contoh ketika dia melakukan tawaf ifadah, langsung dari Musdalifah menuju Mekah, lempar jumrah akobahnya terakhir, dia tunda, tapi langsung masuk ke kota Mekah untuk tawaf ifadah.
Berarti dia masih pakai kain ihramnya ditutup. Kenapa ditutup? Bukan tawaf pertama lagi. Itu sudah namanya bukan tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Jadi kalau yang umroh baru masuk Mekah itu namanya tawaf kedatangan. Di hal tadi itu cuma berlaku untuk tawaf kedatangan saja. Nah, jadi Nabi SAW itu tunjukkan. Jadi ada hikmahnya di balik cerita tadi. Dan kita sekarang itu masih berada di Dzulhijjah. Sejatinya sudah berakhir nanti amalan haji. Maka kecuali yang belum tawaf wada saja, jadi jamaah haji yang belum pulang, kan masih ada peloton terakhir itu yang reguler sampai tanggal 30. Jadi mereka sudah keluar juga, kalau nggak salah sudah keluar. Sekarang harusnya sudah berada di Madinah. Ya, kalau belum berada di Madinah masih di Mekah. Berarti kalau keluar Mekah melakukan tawaf wada, baru kemudian masuk Madinah. Jadi kalau mereka seandainya tawaf wadanya nanti setelah Dzulhijjah di bulan Muharram, pokoknya itu jadi amalan terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Pak Ustaz, gimana kalau jamaah haji ketika itu di tanggal 14 pergi ke Taif terlebih dahulu, nggak pulang ke tanah air, nanti dia balik lagi ke Mekah, baru kemudian dia tawaf wada? Apakah ketika dia keluar ke Taif nanti dia melakukan tawaf wada? Tidak perlu. Syekh Ibnu Utsaimin katakan, orang yang ke Taif, kalau dia itu orang yang bukan penduduk Taif, itu dia masih melakukan safar. Dia ke Taif itu masih melakukan safar, sehingga ketika keluar di Taif ya itu belum kembali ke tanah air. Jadi maksud tawaf wada adalah ketika dia jadikan amalan terakhir itu di Ka'bah, setelah itu langsung balik ke tanah air, nggak balik-balik lagi ke Mekah. Kalau lagi balik ke Mekah maka cukup terakhir keluar saja baru adanya tawaf wada. Ketika dia main ke Taif kemudian dia balik lagi ke Mekah, ya tidak kena dam kalau dia jadikan tawaf wadanya itu tawaf yang terakhir. Ini secara tidak langsung berkata dari Syekh Ibnu Utsaimin mengenai hal ini. Baik jamaah sekalian, kita awali pertemuan kali ini. Ya, saya turunkan salah satu bacaan. Maaf, sebelumnya saya belum bisa masuk karena ada error sedikit. Ya, kita masuk dengan doa yang ada di buku 50 doa warna kuning, 50 doa penolong saat sulit. Maaf, warna pink ya, 50 doa saat sulit bisa dilihat. Terakhir nomor berapa? Nah, ya, yang sebelumnya. Kemarin saya lupa karena ada doa yang perlu ibu-ibu hafal. Hah? Berapa? Ya ini saya lagi tanya ya. Buka saya ulang yang dari tentang rezeki saya, nanti kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Lihat di nomor 16. Doa di halaman 103. Ini mudah-mudahan ibu sudah pada hafal. Doa memohon kecukupan halal dan terlepas dari utang berat, utang besar. Coba diikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku hanya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Baik, sekarang kita masuk di buku Ilmu Lebih Baik Daripada Harta. Masih seputar perkataan dari Imam Ibnul Qayyim menjelaskan perkataan Ali bin Abi Thalib. Saya langsung bahas ada di halaman 3839 karena yang bahasan sebelumnya hampir sama. Yang jelas kita sudah bahas ada 3 golongan manusia.
dari perkataan Ali. Yang pertama, alim rabbani. Alim rabbani itu pendidik. Yang kedua, muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar yang ingin dapat jalan keselamatan. Terus yang ketiga, orang yang masa bodoh. Kalau kesimpulannya, ini ada 3 di sini. Kalau dari perkataan Imam Bukhari di halaman 38. Ada yang memiliki pandangan jernih. Berarti ini yang dimaksud dengan alim rabbani. Dia punya pandangan jernih. Kemarin dari perkataan beberapa ulama, dia bijak, dia itu faqih, berilmu. Lalu yang kedua, yang buta tetapi mau mengikuti orang yang berpandangan. Berarti dia kurang ilmu tapi mau belajar. Berarti golongan yang kedua ini mau belajar. Lantas dia mengikuti ulama. Dia mengikuti orang yang jelas, Bu. Yang ketiga, dia buta, tetap berjalan, jalannya sendiri lagi, tanpa penuntun. Jadi tanpa penuntun. Ulang, dia buta. Kalau buta ada penuntun sih selamat, Bu. Ini buta tanpa ada penuntun, nekat jalan. Tidak ada penuntun, nekat jalan. Bisa nyasar nggak, Bu? Bisa tidak? Bisa. Ini bahaya banget. Berarti dia bukan seorang alim, dia bukan seorang penuntut ilmu. Kita pilih yang mana, Bu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Hah? Mudah-mudahan nomor 1. Kalau tidak, minimal nomor berapa, Bu? 2. Mau belajar. Nah, itulah pentingnya ilmu, Bu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Ali, yang dia sampaikan kepada Umail bin Ziyad. Dia perkataan berikut ini lagi. Qauluhu radhiyallahu anhu, al-ilmu khairum minnal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu malah yang terus-menerus kamu jaga. Ya, terjemahannya di sini. Ali berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga dirimu, sedang harta harus kamu jaga. Harta itu kita jaga. Tapi kalimat ini apakah menunjukkan kita tidak boleh punya harta? Masih boleh punya harta atau tidak, Bu? Oke. Nanti saya ada kasih pertanyaan penting, nanti saya minta tanggapan ini. Nabi SAW kaya apa miskin? Mana bukti? Apa? Apa namanya? Kaya. Saya tadi mau bilang istrinya banyak. Jadi ada di kampung saya itu, ada bapak lewat kan, terus pas dia lagi lewat, ini penjual bakso cilok. Terus saya bilang, Pak, itu istrinya 2 itu, Pak. Langsung semua lihat, ya Allah, itu, Pak. Kalau bilang standar kaya juga nggak bisa, gitu. Biasa aja. Dan saya akan tunjukkan di sini. Nabi SAW itu miskin atau kaya? Nanti belum saya jawab. Jawabannya saya mau bilang tepat juga ya nggak bisa. Pembuktinya Aisyah itu katakan 2 atau 3 hari itu
api tungku dalam rumah itu nggak pernah nyala. Nabi SAW itu pernah untuk nahan lapar, beliau ikat perutnya. Pernah kejadiannya dalam perang Ahzab, Nabi SAW juga ini pada lagi kerja berat buat parit. Perang Ahzab kan namanya Khandaq. Buat Khandaq itu parit. Itu dalam keadaan lapar. Lapar berarti nggak punya apa-apa. Nanti kita lihat. Karena Aisyah nanti sebutkan beberapa perkataan, tapi nanti keadaan hidup Nabi SAW juga ada keadaan yang lain. Bagaimana mengkompromikan hal ini. Sudah, saya lanjutkan dulu. Maksudnya ilmu akan melindungi pemiliknya dari kesalahan yang membawa pada kehancuran. Berarti bahasa lainnya Bu, ilmu jaga kita dari maksiat. Ilmu bentengi kita dari maksiat. Terserah di sini ibu dalam posisi apa, sebagai ibu rumah tangga atau ibu sebagai pegawai, atau ibu juga mungkin punya bisnis tertentu. Ilmu itu jaga kita. Jaga dari kehancuran gara-gara maksiat. Sebaliknya harta justru butuh penjagaan terus-menerus. Ya, harta butuh penjagaan terus-menerus. Kemana-mana harus dijaga. Maka Imam Luqai tegaskan, kalau kita berakal, orang yang berakal itu tidak akan menjatuhkan dirinya dalam bahaya. Kalau dia memilih dalam keadaan ilmu atau harta, dia justru milih itu. Dia hanya akan melakukannya jika dia tidak tahu, dan itulah bahayanya kebodohan. Kalau dia itu salah pilih, dia salah pilih, justru dia jatuh dalam kebodohan di situ. Terus, ibarat orang yang hendak memakan makanan beracun, dia sudah tahu misalnya di sini dari sisi harta, ini dari sisi harta ada bahayanya. Ini seperti orang itu makan harta beracun. Orang yang tahu ilmunya akan menjaganya dari makan racun ini. Oh, saya tahu ini bahaya. Namun orang yang tidak tahu justru mati karena ketidaktahuannya. Begitulah cara ilmu menjaga orang yang memilikinya. Baik, sekarang kita lihat suri tauladan kita saja. Keadaan hidup Nabi SAW itu seperti apa? Apakah beliau miskin atau kaya? Saya punya bahasan di ilmuisa.com. Ibu bisa lihat tulisan baru saya. Pas ke Khadijah saya buat. Judulnya itu apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu miskin atau kaya? Saya bawa beberapa kisah berikut ini. Ini dari cerita dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat dari Imam Ahmad. Beliau katakan, di sini ada hadis dari Lakid bin Sabirah. Lakid bin Sabirah. Ini tulisannya, apakah Nabi Muhammad miskin atau kaya? Aku adalah utusan Bani Al-Muntafik. Jadi ada seorang itu datang. Ya, Lakid bin Sabirah ini katakan, aku ini utusan dari Bani Al-Muntafik. Terus yang datang menemui Rasulullah SAW. Ketika kami tiba di tempat Rasulullah SAW, kami tidak menjumpai beliau di rumahnya. Kami justru bertemu dengan Aisyah.
Bu, rumah Aisyah dari Masjid Nabawi di mananya, Bu? Hah? Sebelah mananya, Bu? Dekat atau jauh? Dekat. Ya, kalau arah kiblatnya itu Masjid Nabawi hadap selatan, sebelah kirinya. Kiblat menghadap selatan, sebelah kirinya. Selatan, sebelah kiri, berarti timur. Timur Masjid Nabawi. Nah, ketika itu ketemu dengan Aisyah, beliau memerintahkan agar dibuatkan untuk kami khazirah. Khazirah itu makanan dari daging dan tepung. Beliau layani tamu nih. Orang layani tamu itu berarti punya sesuatu, Bu. Lalu makanan itu pun disiapkan untuk kami. Kemudian kami dibawakan sebuah kina, nampan berisi kurma. Berarti layani tamu lagi dengan kurma. Lalu Rasulullah SAW datang dan bertanya, apakah kalian sudah mendapatkan sesuatu untuk dimakan? Rasulullah SAW tanya sama tamunya, atau sudah diperintahkan sesuatu untuk kalian? Kemudian kami jawab, tamunya jawab di sini, iya wahai Rasulullah, sudah. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang penggembala menggiring kambing-kambingnya ke kandang. Bersamanya ada seekor anak kambing yang mengembing. Rasulullah SAW bertanya, apa yang baru dilahirkan? Wahai fulan, dia jawab, ini baru ada seekor anak kambing yang lahir. Ya, ada penggembala ini ya. Terus beliau bersabda, aturannya kalau orang Arab itu ada kambing yang lahir, ya berarti kan ada kambing baru, ada kambing lama itu yang disembelih. Aturannya itu kalau di kalangan orang Arab ada kambing yang lahir, ada kambing lain yang disembelih. Maka Rasulullah minta, sembelilah untuk kami seekor kambing sebagai gantinya. Kan kamu sudah dapat kambing baru. Kemudian beliau bersabda, jangan engkau kira. Nabi bilang ke dia nih, kami menyembelih kambing itu karena dirimu. Ya. Kami memiliki 100 ekor kambing. Siapa yang punya ini? Rasul. Berapa kambing? 100. Kalau mau tahu itu kaya, uang zakat aja, zakat itu nisab untuk kambing 40 ekor. Ini kan sudah punya 100. Dari sisi nisab sudah dipenuhi. Kami memiliki 100 ekor kambing dan tidak ingin jumlahnya bertambah. Jika penggembala mendapatkan seekor anak kambing yang lahir, kami menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Jadi kalau ada yang lahir, ada kambing yang lain nanti disembelih. Ini sebagai bentuk syukurnya di situ. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang istri. Dia mau cerita lagi nih. Yang lisannya itu memiliki sesuatu, maksudnya kata-katanya kasar. Ini lagi curhat nih suami nih. Curhat sama siapa, Bu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh curhat seperti ini, Bu? Boleh? Itu namanya gibah. Tapi ini gibah ya? Boleh. Sebagaimana kan ada kisahnya dulu pernah saya cerita, Hindu curhat pada Nabi tentang suaminya. Ya kan? Kalau ini suami curhat tentang siapa? Istrinya. Beliau bersabda, coba lihat kalimatnya dari Nabi ini. Beliau beri saran apa? Ceraikan dia saja. Gara-gara apa? Mulutnya tadi, Bu. Terus orang ini berkata, wahai Rasulullah, saya sudah hidup lama bersama dia. Artinya istrinya begitu pun dia masih hidup dengan istrinya, Bu. Dan aku juga memiliki anak darinya. Maka ceraikan istrinya juga berarti berat. Artinya dia curhat seperti ini tetap masih mau sama istrinya, Bu. Terus Rasulullah SAW katakan, perintahkan dia, nasihati dia, perintahkan dia dalam kebaikan. Jika memang ada kebaikan pada dirinya, dia akan melakukannya. Dan janganlah engkau memukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak perempuanmu. Jangan sampai mukul istrimu sebagaimana memukul budak. Nah, tadi kan dia sudah sampaikan bahwa istrinya itu kata-kata yang kasar, tetap nggak boleh dipukul. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu. Kemudian Nabi SAW ajarkan, sempurnakanlah wudhu, sela-selalah jari-jarimu, bersungguh-sungguhlah dalam masukkan air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Terus Al-Hakim berkata, sanad hadis ini sahih. Ini menunjukkan satu, Bu, keluarga Nabi SAW masih berkecukupan karena beliau masih melayani tamu.
dikasih makanan, dikasih kurma tadi, Bu. Yang kedua, beliau tunjukkan bahwasanya beliau memiliki berapa kambing tadi? 100. Kalau bisa mau lihat bagaimana jumlah hewan ternak beliau juga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Ini nggak usah pakai kambing, unta aja. Kita kalau mau taruh sekarang nih harus lebih mahal daripada sapi. Taruhlah harga 30-40 juta itu. Ini 100 ekor, Bu. 100 ekor taruhlah itu 40 juta. 100 kali 40 juta berapa, Bu? Hah? Berapa, Bu? Berapa, Bu? Hah? Jangan bilang banyak, Bu. 40 juta kali 100 4M. Ya, 4M kan untuk kurban saja, Bu. Duit beliau sendiri. Harta Nabi SAW sendiri. Beliau menyembelih 63 ekor dengan tangannya, 37 ekor diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa 63? Kenapa 63? Usia Nabi berapa? Nah, itu dipaskan dengan usia beliau. Nah, ulama dipaskan sengaja seperti itu. Terus cerita yang lain, ini rumah tangga Nabi. Kalau tadi itu keadaan berkecukupan, kaya, sekarang lihat rumah tangga beliau, hidupnya sederhana. Sehingga ada hadis dari Urwa. Hadis di sini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Aisyah itu katakan kepada Urwa, wahai anak saudariku, sungguh kami pernah melihat 3 kali bulan sabit dalam 2 bulan, sementara tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama, Bu? Berapa lama? 2 bulan. Bulan sabit kan menunjukkan awal bulan, Bu. 2 bulan, Bu, gak pernah lihat api itu menyala. Urwa bertanya, terus bagaimana kalian hidup? Dijawab oleh Aisyah, kami bisa hidup dengan 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kalangan Ansor yang mempunyai hewan perah. Biasanya susu dari hewan perah ini dibagi pada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bagi kepada istri-istrinya, bagi kepada keluarganya. Jadi ada yang bantu beliau juga. Dalam riwayat lain dikatakan pernah sebulan penuh berlalu tanpa kami menyalakan api. Makanan kami hanyalah kurma dan air, kecuali jika ada sedikit daging yang diberikan kepada kami. Berarti, Bu, ada riwayat yang kontradiksi. Satu riwayat katakan bahwasanya Nabi SAW itu apa, Bu? Kaya. Riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu apa? Pas-pasan, Bu. Nggak punya apa-apa. Maka kalau kita lihat dari riwayat-riwayatnya tadi, ada perkataan yang bagus dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ceritakan ini, saya ringkaskan sini, Bu. Nabi SAW itu dari fase kehidupannya beliau mengalami 3 fase. Fase pertama yaitu dalam keadaan susah di awal-awal, Bu. Di awal-awal kehidupan beliau. Maka fase pertama beliau itu miskin. Fase kedua beliau itu kaya. Fase ketiga beliau hidup berkecukupan. Berapa fase, Bu? 3. Fase pertama apa tadi, Bu? Miskin. Fase kedua apa, Bu? Kaya. Baru kemudian beliau cukup. Apa dalilnya beliau mengalami 3 fase ini? Cukup dengan ayat singkat dalam surah Ad-Duha. Ini kan ayat di surah Ad-Duha ini, tahu? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kan artinya dan Allah mendapatimu dalam keadaan ail. Ail itu miskin. Berarti awalnya miskin dulu.
Wa wajadaka ailan fa'agna. Lalu Allah memberikan kecukupan. Baru kemudian Nabi kaya, baru Nabi SAW hidup berkecukupan, Bu. Jadi kalau ada yang tanya, Nabi SAW bagaimana? Nah, pakai ayat itu aja. Surat At-Duha ayat ke-8. Wa wajadaka ailan fa'agna. Itu sudah jadi jawaban. Iya betul, Nabi dulu miskin, tapi Allah berikan kecukupan. Beliau jadi kaya, beliau hidup berkecukupan. Dari cerita-cerita yang ada, dari cerita para ulama, awal kehidupan Nabi seperti itu. Maka tadi cerita-cerita, 2 bulan api nggak nyala, Bu, di dapur beliau. Nah, itu keadaan awal. Tapi ketika ada yang datang bertamu, kemudian Nabi SAW disebutkan dia punya 100 ekor unta, itu di akhir-akhir hidup beliau, apalagi beliau sering menang dalam peperangan. Yang tadi saya ceritakan perang-perangnya tadi itu, Bu. Bu, menang perang itu, Bu, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Wong Nabi SAW saja tidak perang, tapi kalau musuh itu sudah kabur, maka nanti ada harta mereka jadi harta fai. Nabi SAW nanti dapat bagian juga. Namun baiknya Nabi SAW, yang bagian beliau pun beliau kasih kepada kaum muslimin. Artinya dari perang ini beliau hidup berkecukupan, Bu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Terus bukankah ada doa Nabi seperti ini? Ini doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Bu, ini jangan dipahami tekstual. Kata para ulama, ini maksudnya nih. Yang dimaksud doa ini, jangan nih, maksud doa ini itu kerendahan hati beliau, ketundukan hati beliau. Bukan berarti beliau itu berdoa agar tidak punya apa-apa. Beliau kan sangat keras mengingkari orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu miskin dalam arti kekurangan harta dan kebenaran memang bersamanya. Artinya, sini ada seorang ulama itu katakan, dia itu selalu menyatakan bahwa Nabi SAW itu nggak miskin. Doa tadi gimana? Kerendahan hati beliau. Atau juga sebagian ulama itu katakan, karena Nabi SAW dekat dengan orang miskin, maka keluar dari kalimat beliau seperti itu. Coba kalau dekat dengan orang miskin, tapi kalimat beliau, ya Allah jadikanlah saya kaya ya Allah, nggak sama dengan yang miskin-miskin ini, kan nggak pas, Bu. Maka beliau sesuaikan itu dengan keadaan pengikut beliau yang rata-rata serba kekurangan. Tapi apa beliau kekurangan? Enggak. Wong yang susah-susah. Dulu saya pernah ceritakan tentang Ashabul Suffah, Bu. Ashabul Suffah, Al-Suffah itu kaum muhajirin yang miskin yang hidup di Masjid Nabawi. Siapa yang hidupi mereka? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa orang nyantri, Bu, gratis dihidupkan oleh beliau? Masa bilang beliau miskin? Ada biaya untuk mereka tuh. Ya. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Nabi Muhammad SAW kaya apa miskin? Jangan bilang gitu. Awalnya apa tadi, Bu? Ailan miskin, fa'agna. Kemudian Allah beri kecukupan. Nah, Islam pentingnya cerita gini tentang keadaan nabi-nabi. Di antara para nabi, rasul dan generasi terdahulu yang utama, ada yang kaya. Siapa yang kaya? Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim, Nabi Ayyub. Ini sebelum dia kena penyakit, kemudian hartanya ludes juga. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, dari sahabat Utsman bin Affan. Jangan hanya bicara tentang Utsman, Bu. Abu Bakar juga iya, Umar juga iya, Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya. Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, Asad bin Zurarah, Abu Ayyub al-Ansari, Ubadah bin As-Samit, dan yang semisalnya. Mereka termasuk makhluk terbaik dari kalangan Nabi dan Siddiqin. Mereka ini yang kaya-kaya.
Terus di antara mereka juga ada yang miskin. Siapa nabi yang miskin? Al-Masih Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Dari sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sampai diceritakan ketika dia meninggal dunia, Bu, kain kafannya cuma satu. Kalau kain kafannya tutup bawah, yang atas kelihatan, tutup atas, yang bawah kelihatan. Sampai segitunya. Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi ini keturunan orang kaya nih, Bu. Keturunan orang terpandang karena bapaknya dulu itu tokoh Majusi. Kemudian akhirnya dia berhijrah. Dia berhijrah sampai di Madinah. Mereka ini semua makhluk terbaik dari kalangan Nabi dan Siddiqin. Mereka miskin. Terus lihat kalimat berikutnya dari Ibnu Taimiyah. Di antara mereka ada yang mengalami kedua keadaan, kadang kaya, kadang miskin. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar juga pernah susah, pernah kaya. Umar juga pernah susah, pernah kaya. Kesimpulan yang paling bagus ini ada di kalimat di atas nih. Pada diri Nabi Muhammad SAW terhimpun dua hal, Bu. Beliau adalah orang fakir yang sabar. Beliau pernah mengalami fase itu, Bu. Dan yang kedua, beliau itu orang kaya yang bersyukur. Ya ulang, Nabi Muhammad SAW itu punya dua keadaan, Bu. Beliau itu orang fakir yang apa, Bu? Sabar. Dan yang kedua, beliau itu orang kaya yang bersyukur. Maka keadaan beliau ini untuk pelajaran bagi kita, Bu. Beliau pernah mengalami dua fase tadi. Tapi dua keadaan ini tidak menunjukkan mana yang lebih unggul antara miskin atau kaya, Bu. Tapi dua keadaan ini yang perlu kita timbang-timbang itu adalah orang miskin ataukah orang kaya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Allah itu sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kalian itu saling mengenal. Terus disebutkan apa? Bukan dari suku ini, bukan dari suku itu, bukan dari daerah ini, bukan dari daerah itu, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, sekarang terakhir, dari harta yang kita miliki, bagaimana supaya harta kita itu benar-benar menjaga kita, tidak melalaikan kita atau tidak menyibukkan kita. Kita balik ke tadi itu, Bu. Harta itu kan menjaga, ilmu itu kan menjaga kita. Sedangkan harta itu apa, Bu, tadi, Bu? Melalaikan kita atau menyibukkan kita. Kita mesti jaga harta. Nah, sekarang dari pembahasan ini, bagaimana agar kita bisa jadikan harta benar-benar tidak melalaikan kita, Bu? Nah, poin ringkasnya berikut ini. Satu, kalau kita lihat dari perkataan Ali juga, jadikan harta sebagai alat, bukan tujuan hidup. Jadi dari pembahasan atau perkataan Ali juga, Islam tidak mencela harta, tapi jadikan harta sebagai alat. Harta itu bukan tujuan hidup. Nikmal malu soleh li rajuli soleh. Kata Nabi SAW, harta terbaik itu dipegang oleh orang baik. Kalau dipegang oleh orang yang rusak, dia jadikan harta sebagai tujuan, apapun caranya dia akan tempuh.
mau nipu orang mau korupsi dia akan tempuh itu. Terus yang kedua, ada waktu untuk mencari ilmu agama. Tidak terus-menerus mencari dunia. Tidak terus mencari dunia. Karena apa tadi, Bu? Ilmu itu jaga kita. Kalau tidak ada ilmu agama, Bu, ya, maka tidak ada penjagaan, kita lepas kontrol. Terus yang ketiga, agar kita tidak lalai dengan harta, gunakan harta untuk ilmu dan dakwah. Gunakan harta untuk ilmu dan dakwah. Punya harta, ada yang butuh bangun masjid, ibu punya harta saya salurkan untuk itu, untuk bangun pesantren, bisa juga untuk cetak-cetak buku, untuk membiayai dakwah, membantu penuntut ilmu. Ada santri-santri yang membutuhkan di pondok pesantren, menyebarkan ilmu melalui berbagai macam media. Juga yang keempat, perbanyak infak agar hati tidak terkait dengan harta. Agar hati kita tidak terkait dengan harta, karena dilepas terus. Oh, ada lagi, lepas lagi, ada lagi, lepas lagi. Terus yang terakhir, sebagai pengingat kita bersama juga, ingat yang menemani kita di kubur adalah ilmu dan amal. Harta kita tinggalkan, Bu. Keluarga juga kita tinggalkan. Harta bisa manfaat jika hartanya jadi amal. Nah, sekali lagi, itu cara supaya harta kita itu tidak menyibukkan, tidak lalaikan kita. Kalau punya malu seperti itu, ya, kita berdoa pada Allah, semoga Allah jadikan harta tersebut harta yang penuh berkah. Ada salah satu doa di buku saya, 50 doa atau yang buku kuning warna pink tadi itu, salah satu doanya gini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min malin la yakunu 'alayya adzaban. Sebenarnya doa panjang. Kalau di buku yang warna kuning itu, saya beri judul doa berlindung dari teman, dari pasangan yang cerewet. Tapi dalamnya itu isinya bagus. Jangan lihat yang cerewetnya aja. Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tashayyifuni qabla al-mashid wa min waladin yakunu 'alayya rabban wa min malin yakunu 'alayya adzaban. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari tetangga yang jelek, dari pasangan yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang gayanya itu seperti rock, seperti tuan, seperti bos, anak durhaka berarti. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu juga dari harta yang bukan malah menolongku, malah menjadi azab bagiku. Azab berarti apa? Harta itu membuat dia lalai. Harta digunakan lagi untuk yang haram. Berarti apalkan doa itu supaya nanti Allah berikan keberkahan juga untuk harta kita, bukan menjadikan harta itu sebagai bencana untuk kita. Baik, ada satu pertanyaan sebelum saya kuis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz terkait dengan doa Nabi tentang kemiskinan tadi. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan zuhud, apakah
makna dari doa Nabi tersebut itu juga implisit untuk mengajarkan umatnya untuk berbuat zuhud, karena zuhud itu kalau dari banyak pengertian yang bisa dipahami adalah orang tidak cinta dunia tapi dalam keadaan miskin. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kesimpulannya dari kisah Nabi SAW tadi, sebenarnya kita bisa simpulkan, zuhud itu mindset, zuhud itu cara pikirmu. Zuhud itu tidak dipandang orang ini punya duit atau tidak, namun bagaimana dia itu sikapnya. Kita tahu ada orang yang ya kalau mau lihat dia kaya, sebenarnya kaya, tapi gayanya biasa saja. Tapi kalau sedekah, masya Allah sedekahnya, sedekahnya luar biasa, boleh hartanya banyak, tapi dia nggak akan jadikan hartanya itu sebagai tujuan, sebagai alat saja. Saya ada kenal beberapa orang, saya lihat, dari usaha dia itu masya Allah dia punya travel, tapi travelnya ini dia hidupi pesantrennya sendiri. Saya bilang, kalau kamu haji nanti untung sekian. Iya Ustaz, saya nggak mau ngemis-ngemis ke Arab, dia bilang. Kalau ada kebutuhan apa, nanti bisa ambil dari kas saya. Dia hidup sendiri, saya lihat penampilannya biasa saja. Orang nggak nyangka dia tuh punya seperti itu, tapi dia punya background ilmu. Orang ini saya ceritakan, dia lulusan S2 Universitas Islam Madinah, tapi dia nggak jadi ustadz, jadi pebisnis. Jadi bisnis yang jujur. Kalau dia punya masalah apa, misalnya ada kerugian, dia berani tanggung jawab, dia sudah ada perjanjian, dia kembalikan duit, misalnya nih, yang belakangan ini misalnya haji furoda gak jadi berangkat, dia kembalikan. Dia bilang, ya bapak saya rugi miliaran, ya bapak. Masih punya lagi. Jadi dia beritahu saya dengan ceramah dia bilang gini, zuhud itu mindset. Saya bilang, kamu demam orang yang zuhud. Tapi saya nggak bilang dia langsung. Kayaknya biasa, tapi dia bangun pondok pakai duit sendiri, usaha dia sendiri. Pondoknya megah, ada di daerah yang bagus juga. Dia bangun di usaha macam-macam. Cara pikirnya seperti ini. Dia seolah-olah kalau dengan saya, dia bilang, antum depan aja, saya di belakang. Dia nggak mau terkenal. Tapi cara berpikirnya orang zuhud kelihatan biasa-biasa saja. Jadi kalau urusan bisnis, dia bilang, oh kalau dengan saya bisnis nggak bisa, harus seperti ini. Memang orang nilai dia kalau kejar duit, tapi dia kejar duit ada maksud, bukan untuk kekayaan dia, bukan untuk sedekah, untuk umat. Nah, mindset dia itu pas. Ibnu Hajar al-Asqalani, kita pernah orang-orang Yahudi itu sampai diskusi dengan dia. Ketika itu dia lihat Ibnu Hajar itu kaya. Terus orang-orang Yahudi ini miskin, kerjanya susah. Maka ketika diskusi dengan orang Yahudi ini bilang, katanya dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ya, penjara bagi orang mukmin. Dan nanti mereka akan bebas dan tidak rasakan kenikmatan nanti di akhirat. Orang Yahudi bilang, oh kami orang Yahudi, kami yang kebalik sih, kami yang miskin, kamu kelihatan kaya. Maka Ibnu Hajar ketika itu balas, saya walaupun kaya seperti ini, dia bilang, saya tetap masih terikat aturan. Saya harus tahu mana halal, mana haram. Saya ambil yang halal, saya jauhi yang haram. Sedangkan kamu itu miskin, kafir lagi. Sudah kere kayak gitu lagi kehidupan gitu. Terus kamu kafir lagi, tidak mau beriman. Akhirnya gara-gara itu orang Yahudi ini masuk Islam ketika diskusi dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ingin tunjukkan bahwasanya saya tak masih terikat aturan. Harta saya ya biasa. Inilah orang yang zuhud, cara berpikirnya kayak gitu. Zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Zuhud bisa punya apa-apa, tapi cara berpikirnya dia tidak jadikan harta sebagai
tujuan. Harta hanya sebagai alat saja atau perantara. Baik, terakhir saya kasih kuis pada ibu.